Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudianto. Saya akan mempresentasikan makalah kedua saya yaitu tentang RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Yang pertama itu definisi dari RFLP. Marka molekuler RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism merupakan marka molekuler yang menggunakan enzim restriksi dalam mengidentifikasi sekuensi DNA. Analisis RFLP yang merupakan marker kodominan telah banyak digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Mengingat situs restriksi mempunyai sekuensi DNA tertentu, berarti variasi keberadaan situs restriksi mencerminkan adanya variasi sekuensi DNA. Dengan kata lain, RFLP dapat berfungsi sebagai penduga variasi DNA. Variasi dideteksi dalam bentuk pemotongan rangkaian panjang polimorfik atau ganda, yang mana waktu penilaian dari rangkaian variasi memungkinkan dari data fragmen itu sendiri. Rangkaian variasi yang panjang dalam suatu bagian dapat dinilai dari substitusi nukleotida. Analisis restriction fragment length polymorphism adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuens DNA. Deteksi RFLP didasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan oleh enzim restriksi terhadap DNA target atau individu yang berbeda. Berbagai mutasi yang terjadi pada suatu organisme mempengaruhi molekul DNA dengan berbagai cara serta menghasilkan fragmen-fragmen dengan panjang berbeda-beda. Perbedaan panjang fragmen ini dapat dilihat setelah dilakukan elektroforesis pada gel, hibridasi, dan visualisasi. Yang kedua yaitu prinsip kerja RFLP. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Isolasi DNA atau RNA merupakan langkah awal yang harus dikerjakan dalam rekayasa genetika sebelum langkah ke proses selanjutnya. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari bersentuh makhluk hidup. Menurut Wilson dan John, isolasi DNA merupakan kegunaan DNA untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Prinsip dasar isolasi total DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri atas sel-sel jaringan DNA dan RNA. Isolasi DNA ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap pelisisan. Pemecahan sel atau lisis merupakan proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel dan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk melonggarkan isi sel. Tahap penghancuran sel atau jaringan memiliki beberapa cara, yakni dengan cara fisik seperti menggerus sampel dengan menggunakan mortar dan pestle dalam nitrogen cair atau dengan menggunakan metode freezing, thawing, dan iradiasi. Cara lain yakni dengan menggunakan kimiawi maupun enzimatik. Penghancuran dengan menggunakan kimiawi seperti penggunaan deterjen dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel, sementara cara enzimatik seperti menggunakan proteinase K seperti untuk melisiskan membran pada sel darah serta mendegradasi protein globular maupun rantai polipeptida dalam komponen sel. Tahapan kedua yaitu tahap sentrifugasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugasi sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Setelah dilakukan tahapan lisisan, disentrifugasi selama 15 menit, tube akan dikeluarkan dari kontrifug. Akan terlihat 3 lapisan dari hasil sentrifug. Karena DNA bersifat ringan, maka DNA berada di lapisan paling atas. Lapisan kedua berbentuk padatan, berisi material padat hasil lisis sel. Misalnya serpihan dinding sel yang rusak. Supernatan yang terbentuk dibuang. Yang ketiga, tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi bertujuan agar dapat ekstrak nukleus sel. Pada tahapan ekstraksi DNA seringkali digunakan chelating agent seperti etilendiamine tetraacetic acid atau EDTA yang berperan mengaktifasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA menginaktifasi enzim nuklease dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNase dengan cara dikocok berulang kali. Selanjutnya itu tahap purifikasi. Tahap purifikasi bertujuan untuk membersihkan nukleus dari sel. Tahap purifikasi bertujuan untuk membersihkan nukleus sel dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol dan polisakarida, RNA, dan juga protein. Kemurnian dari kontaminan protein dan RNA dilakukan menggunakan senyawa kloroform isoamil alkohol,
asam asetat dan enzim RA-nase. Senyawa klorofol isoamil-alkohol dan asam asetat berfungsi mendenaturasi protein, sedangkan enzim RNase berfungsi melisiskan RNA dari ekstrak DNA tersebut. Tahap terakhir dari isolasi DNA adalah tahap presipitasi. Presipitasi bertujuan untuk mengendapkan protein sehingga untai-untai DNA tidak lagi menggulung atau cooling yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Presipitasi atau pemekatan DNA dilakukan menggunakan isopropanol dingin yang bertujuan agar DNA tersebut mengendap atau mengumpul sekaligus memisahkannya dari garam-garam mineral sisa CTAB. Pelet hasil presipitasi oleh isopropanol ini dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Pemurnian ini merupakan tahapan yang penting dalam isolasi DNA karena ada kontaminan selain DNA, maka hasil isolasi DNA yang dilakukan dianggap gagal. Tahapan yang kedua yaitu pemotongan dengan enzim restriksi. Setelah dapatkan DNA murni hasil isolasi, DNA akan dipotong dengan enzim restriksi endonuklease yang akan membentuk potongan DNA spesifik. Enzim restriksi endonuklease merupakan enzim yang memotong bagian internal DNA yang bekerja secara spesifik atau urutan tertentu. Enzim restriksi endonuklease memotong DNA tepat pada ikatan fosfodiester. Enzim-enzim ini bekerja dengan memotong DNA pada lokasi-lokasi spesifik yang mampu mengenali 4-8 urutan nukleotida. Enzim restriksi diisolasi dari bakteri. Enzim restriksi biasanya terdapat dalam kombinasi dengan enzim pemodifikasi lain yang melindungi DNA-nya sendiri dari pemotongan, yaitu DNA metiltransferase. Pemotongan enzim restriksi akan menghasilkan potongan yaitu ujung kohesif sticky end dan ujung rata blunt end. Tahapan yang ketiga yaitu elektroforesis gel. Elektroforesis adalah suatu proses migrasi molekul bermuatan dalam suatu media yang bermuatan listrik, di mana kecepatan migrasinya tergantung pada muatan, ukuran, dan bentuk setiap molekul yang terlibat. Salah satu gel yang dapat digunakan pada elektroforesis adalah gel agarosa. Agarosa digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen-fragmen DNA. Mobilitas fragmen DNA pada sel gel elektroforesis sangat dipengaruhi oleh komposisi dan kelarutan ion buffer elektroforesis. Jika konsentrasi ion-ion sangat sedikit, maka konduktivitas listrik sangat kecil dan migrasi DNA menjadi lambat. Konsentrasi ion yang berlebih akan mengakibatkan gel mencair dan DNA terdenaturasi. Selain buffer elektroforesis, teknik elektroforesis DNA juga memerlukan loading buffer. Buffer ini berfungsi meningkatkan densitas sampel sehingga fragmen tersebut berada di dasar well dan tidak menyebar. Fungsi lainnya adalah memberi warna pada fragmen DNA sehingga mempermudah pengamatan proses elektroforesis. Buffer ini dapat juga membantu pergerakan sampel ke anoda. Ukuran fragmen DNA hasil pemotongan dengan endonuklease restriksi juga dapat ditentukan dengan memakai penanda DNA atau marker. Penanda DNA adalah fragmen DNA yang telah diketahui ukurannya. Prinsip dasarnya ialah pada saat elektroforesis berlangsung, protein akan bergerak dari elektroda negatif menuju elektroda positif sampai pada jarak tertentu pada gel tergantung pada berat molekulnya. Semakin rendah berat molekulnya, maka semakin jauh pula protein bergerak dan kata lain mobilitasnya tinggi. Sebaliknya, protein dengan berat molekul lebih besar akan bergerak pada jarak yang lebih pendek dengan kata lain mobilitasnya rendah. Tahapan yang keempat yaitu hibridasi. Hibridasi merupakan proses identifikasi gen-gen hasil analisis RFLP dengan restriksi enzim yang sesuai dan diidentifikasi dengan fragmen gen target yang spesifik yang telah diberi label baik dengan radioaktif maupun non-radioaktif. Proses hibridasi dan visualisasi diawali dengan transfer DNA dari gel agarosa ke nilon berpori atau membran nitroselulosa. Pada tahap ini sangat disarankan menggunakan nilon karena DNA akan berikatan lebih kuat dibandingkan dengan membran nitroselulosa. Transfer DNA disebut juga Southern blotting, mengacu pada nama penemu teknik tersebut yaitu E.M. Southern. Southern transfer dan hibridasi DNA digunakan untuk mempelajari bagaimana peran gen dalam genom dengan pemetaan titik-titik restriksi dan segmen DNA genomik. Pada protokol dijelaskan pertama DNA genomik dipotong dengan enzim restriksi dengan teknik RLFP. Hasil pemotongan dengan teknik RFLP ini dipisahkan dengan gel elektroforesis dan ditransfer kapiler ke membran yang telah didenaturasi.
Semua fragmen hasil pemotongan dengan enzim restriksi yang pada awalnya berada pada gel akan ditransfer secara kapiler ke membran tersebut dalam bentuk untai tunggal. Pola fragmen akan sama dengan yang berada dalam gel. Teknik hibridasi meliputi dua proses, yaitu satu proses denaturasi atau pemisahan dua rantai asam nukleat yang berkomplementer, dan yang kedua proses denaturasi atau perpaduan kembali dua rantai asam nukleat. Proses denaturasi biasanya dilakukan dengan cara pemasangan DNA untuk memecah ikatan hidrogen yang terdapat di antara pasangan basa, sehingga rantai asam nukleat akan terpisah. Proses ini kemudian diikuti dengan proses denaturasi secara pendingin, kondisi yang dapat dipengaruhi apakah dua rantai asam nukleat akan berhibridasi dengan daya ikat yang kuat. Kondisi ikatan yang kuat akan mendukung perpaduan dua basa dari dua rantai yang berkomplement secara tepat, sedangkan kondisi ikatan yang lemah akan menyebabkan banyaknya perpaduan dua basa yang tidak sesuai dengan dua rantai asam nukleat DNA yang transfer pada nilon berpori atau membran nitroselulosa. Pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi dan manfaat dari RFLP. Aplikasi teknik RFLP biasanya digunakan untuk mendeteksi diversitas genetik, hubungan kekerabatan, sejarah domestifikasi, asal dan evolusi suatu spesies, aliran gen dan seleksi, pemetaan seluruh genom, pengamanan gen-gen target yang diekspresikan, mengisolasi gen-gen yang berguna dari spesies sedia, serta mengonstruksi pustaka DNA. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.